Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema malam ini adalah dia yang terobsesi padamu. Silahkan luangkan waktu sebanyak 10 detik untuk kalian berdoa dulu dan bisa di-pause. Kalau kalian sudah berdoa dan memang sudah terbiasa berdoa sebelum membaca readinganku, kita mulai langsung saja. Untuk orang yang terobsesi pada dirimu di awal tahun ini adalah wow, ada seseorang yang melakukan perubahan di sini. Orangnya sebetulnya energinya baik ya, karena di sini aku ngelihatnya ada pergerakan kemajuan di dalam hidupnya dia. Dan kalau aku cek, dia adalah mungkin orang lama tetapi berkapasitas perubahan baru. Di sini ada perception, orang yang mungkin kamu kira-kira, yang kamu duga-duga dialah orangnya. Ya. Karena ini dari persepsi kamu juga sudah tahu. Yang ketiga, di sini aku ngelihatnya orangnya itu terlihat kayak innocence. Ya, innocence, kayak nggak bersalah, orangnya tenang. Kamu kayaknya udah tahu kalau dia punya rasa sama kamu, tapi memang mungkin kamu membiarkan semuanya itu menjadi misteri. Tapi orang yang dalam persepsi kepala kamu itulah orangnya ya. Di sini kenapa dia terobsesi sama kamu? Dia memang sudah mengetahui dan sadar. Bukan dia obsesi nggak sadar sama kamu. Jadi kalau obsesi yang sadar itu dia tahu mana baik dan yang buruk. Mana yang kiranya hubungannya itu membahayakan, obsesi membahayakan atau tidak. Orang ini punya nilai kejujuran yang tinggi. Ya mungkin kalau misalnya bohong-bohong itu dikit lah teman-teman. Aku nggak bisa bilang orang ini jujur 100%. Nggak ada manusia yang jujur 100%. Pasti ada bohong-bohongnya. Iya kan? Masa kalau misalnya aku bilang aku tukang halu, aku bilang halu ke kalian. Pasti nggak ada temennya. Ya nggak sih? Nah, di sini aku ngelihatnya dia adalah 80% orangnya jujur. Jadi apa yang dikatakan itu apa adanya. Mungkin terkesannya kamu nggak percaya, tapi itulah dia. Di sini dia banyak belajar, banyak merenung, banyak menerima. Apa ya? Dia tuh kayak lagi belajar berusaha menerima sesuatu yang sulit banget dia terima. Jadi kenapa aku bilang banyak perubahan bagus nih dalam hidupnya dia. Dia mungkin nyadarin kalau selama ini ada salah jalan atau gimana. Dan orangnya ini sedang berpasrah pada nasib yang berjalan. Dia segala macam kebutuhan, keinginan dia yang tidak bisa tersampaikan tidak akan dipaksakan. Nah, orangnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman. Ada kartu di Chariot, kita punya Sun Moon Rising dari Sagittarius, ada 7 Cups, ada dari Scorpio, Sun Moon Rising Scorpio. Kemudian King of Cups ya. Kita punya kartu King of Cups di sini. Sama dari energi water sign. Kemudian kita punya Knight of Wands. Knight of Wands itu biasanya masuknya ke Aries. Ya. Dan di sini ada kartu Prince of Chalice atau Prince of Cups, biasanya Pisces. Kemudian ada kartu Four of Swords, ini Libra. Oke, aku bisa bilang orang yang terobsesi padamu sebetulnya dia memiliki tujuan ke depannya itu memang ke kamu ya. Itu nggak dipungkiri lagi. Namun di sini
dia masih on the way, teman-teman. Jadi masih on the way-nya itu masih mencoba untuk menganalisa perasaan kamu juga. Dia mau tuh datang ke kamu dengan proper, dengan datang secara fisik. Dan kalau aku ngelihat, dia mau lihat kamu nerima dia apa enggak dengan keadaan yang sekarang. Dan di sini ada kartu Four of Swords, ya setelah kalian bertemu, keputusan itu ada di tangan kalian. Dia siap kok dengan kemungkinan terburuk di sini. Aku lihatnya seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Ada kartu 9 sword. 9 sword itu banyak kayak kecemasan. Orang ini secara emosional ya menuntut sebuah kesempurnaan. Saking dia pengen segala sesuatunya sempurna di hidupnya dia, maka dia ini ada yang kena serangan panik. Orangnya itu agak sedikit panikan. Kalau dia panik, bahasanya itu tidak lagi manis. 9 Pentacles, orangnya tuh senang mager ya teman-teman. Jadi tuh dengan apa yang dihasilkan, dia adalah tipe-tipe orang yang kerja sendiri, aku bilangnya. Jadi nggak ikut orang. Jadi apa yang dia upayakan ya dia maunya kerja sendiri gitu loh. Lebih cocok jadi pengusaha atau wira swasta. Dan kalau misalnya memang dia punya gaji, ya dinikmati sendiri gitu loh. Mungkin ya seperlunya aja. Ada kartu The World, dia tuh pengen ada cita-cita sukses. Makanya di sini orangnya tuh sangat cemas. 99 orangnya kalau bisa dibilang keuangan dan bisnis itu sangat serakah. Di sini ada kartu 21. Orangnya agresif untuk segera mendapat hasil atau penyelesaian. Dimana kadang-kadang hal yang dia kerjakan ternyata tidak selalu mulus. Kadang-kadang orang ini kalau sudah dikasih jalan gitu agak nyeleneh sedikit sifatnya. Jadi kadang menimbulkan banyak sakit hati, ya. Dan di sini aku ngelihatnya banyak sekali perdebatan, kemudian aku ngelihatnya orangnya pelin-pelan. Kalau misalnya ya dia sudah punya pasangan, ada kemungkinan di sini pelin-pelan di hati. Mungkin kalian terlibat cinta bersegi-segi, cinta bercabang karena ada kartu ini ya. Bisa jadi dia nih agak sedikit intrik teman-teman. Orangnya nggak pernah mau disalahkan. Apa yang kamu lihat itu tidak seindah dari aslinya. Dia berupaya banget ya, maksudnya dari secara penampilan, dari secara sikap. Kalau sama kamu dia berusaha untuk mengimbangi kamu, tapi aslinya nggak kayak gitu ya. Dan aku bilang sih orang ini jago dalam komunikasi. Kalau komunikasi itu rata-rata ya, kalau kerjasama atau dalam pekerjaan ini rata-rata meyakinkan dari cara bicaranya. Karena orangnya ini itu suka berdebat juga. Kemudian mungkin ya, dia ada masalah perkawinan. Rata-rata dengan masalah perkawinan. Terus kalau dia pakai baju rata-rata biasanya itu matching teman-teman. Jadi mix and match. Orangnya banyak belajar dari kesalahan. Semakin tua dia semakin kayak merasa kesepian. Orangnya tuh menuntut kesempurnaan tetapi pasrah dalam apa ya, nggak mau menuntut kamu, tapi lebih kepada menuntut dirinya sendiri. Dia terlalu bekerja keras untuk dirinya. Dan di sini sebetulnya apa yang dia upayakan, mungkin saat ini dia lagi terkena goncangan yang sangat besar karena ada satu nota atau agenda yang mungkin tidak terrealisasikan. Ya, jadi kondisinya mungkin ya ini terserang namanya anxiety atau banyak pikiran gitu ya. Sekarang kita akan lihat untuk hatinya padamu. Hatinya padamu, kenapa dia terobsesi? Kita akan ambil dari oracle dulu. Kenapa dia terobsesi pada dirimu? 3 hal yang membuat dia terobsesi padamu. 1.
Kamu tuh adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Kalau orang namanya bisa dipercaya, otomatis dia menemukan second home, tempat perlindungan kedua. Dan di sini aku ngelihatnya dia percaya banget sama kamu. Ya. Yang kedua, kamu punya empati, dan kamu lebih care sama dia sih dibandingin yang lain. Jadi kamu kalau berteman sama dia itu nggak pandang bulu ya, nggak melihat alasan A, I, U, E, O, nggak ada maksud tertentu. Jadi dia menemukan ketulusan di situ. Yang ketiga di sini, kamu tuh orangnya bermisteri. Jadi banyak hal yang kamu pengen tahu dari dia. Itu menunjukkan kamu tuh orangnya exciting. Ketika kamu kenal sama dia, kamu tahu dia, kamu pengen tahu semuanya. Kamu tuh seperti apa sih orangnya. Jadi kamu kalau kenal sama dia, dia merasa kayak aku dikenali dalam loh sama kamu gitu. Ini orang baik nih, karena dia pengen tahu kita, latar belakang kita seperti apa. Dan dia tidak pilih-pilih gitu. Kalau mau berteman ya kamu welcome. Lalu aku akan lihat lagi di sini ya, teman-teman. Dia banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sebetulnya dia ragu untuk ngomong sama kamu. Dia bilang di sini masih terpesona sama memori kalian dulu. Dia mau bilang gitu. Kamu tuh adalah orang yang paling indah. Jadi ketika dia kayak ngeliat tempat, dengar lagu atau apapun yang mengingatkan dia pada kamu, itu langsung kayak channeling. Susah untuk membiarkan bayang-bayangmu pergi. Di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu 3 Pentacles. Kamu tahu nggak sih, dia tuh berusaha untuk mencari waktu, dan aku ngelihatnya lebih pengen exciting untuk ketemu langsung sama kamu. Nggak mau main-main sih ibaratnya orang ini. Someday aku akan menentukan kapan kita bertemu, supaya semuanya itu menjadi lebih jelas. Apalagi hal yang dia ingin ungkapkan sama kamu. Aku ngelihatnya di sini ada kartu The Sun ya. Kartu The Sun itu mengindikasikan kebahagiaan, kesenangan, dan di sini ada kayak empati, teman-teman. Kartu 6 Pentacles itu sesuatu yang diberikan dengan tulus, welas asih. Tujuannya adalah untuk saling membantu, saling mendukung. Aku lihatnya dia menganggap kamu tuh adalah seseorang yang murah hati, dan dia nggak bisa dapat gantinya di sini. Sebenarnya klise ya teman-teman, kalau orang sayang sama kamu, cinta sama kamu, itu pasti akan ada satu kondisi yang ngebuat pasti dia nyaman gitu loh. Kenapa dia obsesi sama kamu? Ya dia nggak tahu cari pengganti kamu tuh di siapa. Mungkin dia udah nggak lihat yang lain-lain, nggak ada pandangan yang lain, nggak ada orang yang seseru dirimu. Di sini the guarded heart ya, kita punya ada masa lalu yang sangat sakit sekali. Saya nggak tahu, tapi aku merasakan walaupun dia terobsesi sama kamu, ada beberapa di sini yang masih kayak menjaga jarak. Ya, forgive and let go. Mungkin dari kamu yang belum bisa maafin dia, atau dia punya rasa bersalah yang besar sama kamu. Yang kedua, di sini aku melihatnya ada kartu self love ya. Di sini dia tuh berusaha banget loh teman-teman untuk menarik perhatian kamu. Kalau dia uring-uringan, kalau dia tiba-tiba nggak jelas, itu karena pengen mendapatkan perhatian atau cinta kamu. Dan di sini aku bilang memang kamu adalah incerannya. Sebagai apa? Dia senang, dia bahagia menemukan kamu. Dia mencari kamu tuh dari mana-mana. Di sini ada kartu I like you.
Dia suka sama kamu secara romantis, pengen ada dating yang jelas sama kamu, dan di sini ada core value ya. Dia tuh mencari partner bukan hanya sekedar pacaran, tapi dia mencari nilai dari sosok pasangannya tersebut. Dia pengen menemukan orang yang punya vibe yang sama, energi yang sama, kemudian satu garis sama kamu gitu. Jadi ada mencari pasangan itu bukan hanya untuk jalan-jalan, nonton dan lain-lain, tapi cari nilainya. Apa nih kemajuan yang bisa kita lakukan bersama? Dan ini adalah kartunya. Aku akan cekkan untuk kamu di sini. Untuk namanya ya, teman-teman, kita lihat dulu. Yang kuat ada R, J, E, H, P, O, dan K. Kemudian untuk lanjutannya kita punya M, Q, A, W, dan U. Ini energi kuat yang pertama, energi kuat yang kedua, dan energi yang tidak ada di sini adalah energi yang ketiga. Ibaratnya ini adalah 80% yang obsesi sama kamu, ini 60%, sisanya 40% ya. Jadi yang namanya tidak muncul di sini, obsesi dengan kamu hanya 40%. Core value yang orang yang paling akan mengejar kamu adalah orang-orang yang dengan nama ini. Percaya atau enggak, semoga pembacaan ini resonate dan memang tidak berlaku untuk semua orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam hari ini. See you and I see you. I love you and bye-bye.